bukti Anda itu adalah penyesat. Saya membantu Anda supaya Anda mengimani Yesus itu manusia. Anda tidak mau. Kenapa? Karena Anda penyesat. Anda dua kali lebih jahat daripada orang-orang Yahudi. Datang sebagai manusia, ke atas sebagai manusia, ke bawah sebagai manusia. Anda tidak terima, itulah Anda bukti sebagai antikristus. Nah, kalau Anda menuduh saya nabi palsu, yang nabi palsu itu sebenarnya Anda lah nabi palsu itu. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya menyamar sebagai pengikut Yesus, menyamar sebagai orang Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah Anda ini adalah domba? Apakah Anda ini adalah Bani Israel? Apakah Anda ini adalah pengikut Yesus? Atau hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut? Padahal aslinya Anda adalah serigala, aslinya Anda adalah pentuhan Yesus. Bedakan antara pentuhan dengan antara pengikut dengan penyembah, pentuhan. Anda menuhankan Yesus, artinya Anda tidak mengimani Yesus sebagai manusia. Dengan Anda tidak mengimani Yesus sebagai manusia, berarti Anda adalah anti-Yesus. Anda adalah penyesat. Tolonglah dipahami itu. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, bukan Al-Quran. Baru kitab Anda, silakan. Ya, jadi penyelewengan ya sudah dinyatakan, dia memanipulasi ayat ya, kata anak manusia dimanipulasi. Karena jelas dikatakan anak manusia itu dia adalah anak Allah. Nih saya kasih ayatnya. Anak manusia nih saya baca aja ya. Ya, anak manusia itu pengakuan Yesus adalah Tuhan, karena anak manusia itu adalah gelar firman yang telah menjadi manusia, itu hanyalah gelar. Ya, Anda sendiri tadi membaca, ya, anak manusia itu dia akan datang lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah dalam kemuliaan Bapaknya, gitu kan. Nih, lalu Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" Tuhan, ya, apakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, kata orang lumpuh itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Bahkan Yesus mengaku, ya, anak manusia adalah Tuhan dan menerima sembah sujudnya. Kamu sendiri kamu baca tuh tadi ya, anak manusia itu dia bertahta, ya, dia pemilik malaikat-malaikat. Bahkan di dalam Yohanes 2:4 ya, ini adalah jelas dikatakan dia akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya dalam kerajaan yang mulia itu, ya. Dari begini aja kelihatan Anda memanipulasi. Anda pikir orang itu pada bego-bego mau Anda manipulasikan. Anak manusia yang mana yang seperti kamu yang diperhamba oleh dosa penghujatan, ya, menghujat Roh Kudus seperti ini, ya, yang memiliki kerajaan sorga, ya. Anak manusia mana seperti kamu cuma, ya, yang telah diperbudak oleh roh menghujat Tuhan penguasa langit alam bumi ini, ya, yang dari dialah kamu memperoleh keselamatan, ya. Anak manusia mana, ya kan, yang mempunyai malaikat-malaikat yang menghakimi seluruh isi dunia ini, yang mempunyai tahta, yang berkuasa mengampuni dosa. Itu yang disebut anak manusia, karena anak manusia adalah anak Allah artinya, ya. Udah, saya stop di situ. Anda silakan menyeleweng karena jelas dikatakan Kristus. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Kristus itu artinya Tuhan telah datang sebagai manusia. Yang kalian lakukan adalah manusia yang kalian bilang kami pertuhankan. Itu yang adalah antikristus. Yang kata Rasul Paulus adalah, ya kan, apa kok oke? Belum habis kok. Oke. Terus. Iya. Ya, yang mengatakan, ya, anak manusia, ya, Tuhan telah datang sebagai manusia. Kalian kan putar balik, ya. Manusia yang dipertuhankan, ya. Itu dia. Jadi anak manusia itu cuma gelar, bro. Saya udah berhenti di sini bicara, ya. Tetapi jelas kamu sendiri membawa ayatnya. Anak manusia pemilik kekuasaan, anak manusia pemilik malaikat-malaikat, anak manusia akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah dalam kemuliaan Allah Bapa, ya. Sekarang tanya, saya mau nanya. Sekarang cukup. Coba tunjukkan kepada saya apakah Allah itu Tuhan. Di mana Tuhannya Allah itu? Ya, silakan.
Oke sebentar ya. Ini kalau kita bantah perang-perangan ayat gini terus ini nanti nggak selesai-selesai. Nanti mungkin Ya, 4 sekarang putaran balik lagi ke lah ya. Allah. Oke, 4 putaran Mana lagi ya. Allah 4 apa? putaran Gimana lagi. Anda Jadi nanti membuktikan Allah adalah Tuhan? Oke. Jadi saya nanti minta tolong Bang Yuma dan juga Ibu Uti nanti disimpulkan ya tentang topik yang dibawa ya. Jadi siapa yang melihat Yesus itu bangkit gitu. Silakan Bang Zuma, 4 putaran lagi ya, silakan. Oke, baik. Jadi Bu Uti, sekali lagi saya katakan, Anda mau lari kemanapun tidak sanggup, tidak bisa Anda ini. Anda ini penyesat. Anda ini Mohon izin penyesat. sebentar Bang, saya potong Bang. Karena Yang tidak- punya handset jangan ditiup ya, mohon izin. Mengganggu yang berdiskusi, silakan. Lanjut Bang. Karena Anda tidak mengimani Yesus itu sebagai manusia. Dalilnya ada. Jangan Anda katakan saya pelintir. Saya sedang membantu Anda untuk kemudian siuman dari tidur panjang Anda. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan. Waktunya tolong dipost. Akan tetapi kita tahu Oke. bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesus menyatakan dirinya kita akan sama seperti Yesus, berarti Yesus itu manusia, karena kita tidak mungkin adalah Tuhan sama seperti Yesus Tuhan. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, pada saat keadaan yang sebenarnya itulah kita akan sama seperti Yesus. Berarti apakah kita ini adalah Tuhan? Kita ini bukan Tuhan. Nah, Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenarnya sama seperti kita. Karena kita bukan Tuhan, maka Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah bukan Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 2, saya membantu Anda untuk sehat. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ilmu dari mana selain daripada ilmu pagan? Yesus datang diberitakan sebagai manusia. Dia terangkat sebagai manusia. Dia duduk di samping kanan Tuhan sebagai manusia. Dia datang kedua kalinya sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Sedangkan kebenaran adalah keadaan yang sebenarnya Yesus itu sama seperti kita. Kita ini adalah manusia 100%. Berarti Yesus adalah manusia 100%. Makanya dalil di kitab Anda sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus penyesat atau dajjal itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Anda mau mendudukkan Islam ini di mana? Islam mendudukkan Yesus sebagai manusia. Kesaktiannya, mukjizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya, semuanya bermuara kepada posisi dirinya sebagai manusia. Jadi Islam mau kemanapun, tetap aja Islam itu tidak antikristus. Karena Islam mendudukkan Yesus sebagai manusia. Antikristus itu tidak mendudukkan Yesus sebagai manusia. Siapa dia? Ya Ibu Uti bersama dengan krunya, penyembah-penyembah manusia ini. Jangan Anda kemudian mengatakan saya antikristus. Antikristusnya itu Anda sesuai dengan kitab Anda. Selesai. Ya, selesai. Ya, itu dia, ya. Jadi manipulasi lagi, tepu-tepu ya. Ayatnya sudah jelas saya kasih ya. Dalilnya ada, Anda buka sendiri. Yohanes 10 ayat 35, buka sendiri. Bahkan sebagai anak manusia Yesus menerima sembah sujud sebagai Tuhan, ya kan? Ayatnya ada, dalilnya ada. Bahkan semua dalil-dalil yang Anda pakai hanyalah penyelewengan, ya kan? Karena jelas sudah dikatakan ya bahwa Kristus itu artinya Tuhan, Tuhan yang datang sebagai manusia, dan kami menerima itu ya, bukan manusia yang kami tuhankan seperti penyelewengan Anda, ya kan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena Tuhan Anda yang mengajarkan seperti itu ya. Karena Nabi Anda telah mengatakan bahwa kalian itu punya Tuhan yang baru, Tuhan yang tauhid, Tuhan yang zat, Tuhan yang menjauh di sana, Tuhan yang tak akan terhampiri, Tuhan yang sorganya adalah untuk menikmati pesta-pesta kenikmatan jasmani lahir daging ya, bukan Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi-nabi ya, nabi-nabi. Sedangkan ya Allah sendiri mengaku bahwa
bahwa dia adalah Tuhannya nabi-nabi orang Israel, tetapi ketika dibuka kenyataannya ternyata bukan. Artinya apa? Ya artinya hanya mengaku-ngaku saja. Adapun kamu memaksakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia, kan sudah saya bilang manusia hanyalah gelar. Jadi saya nggak perlu lagi bicara terus, karena manusia, anak manusia itu Yesus mengatakan dia bahkan menerima sembah sujud. Anak manusia itu Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan kepada Pak Juma, Matius 13 ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, ya, seperti Pak Juma ini, dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam diri kerajaannya, ya. Anak manusia itu pemilik kerajaan sorga. Anak manusia itu akan melempar Pak Juma ke neraka, ya kan? Matius 16 ayat 13, ya. Ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, diberhentikan ya timernya kalau saya baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini, anak manusia ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Inilah faktornya, penyelewengan dibuka ya oleh Uti Watimena, penyelewengan Pak Juma. Yang dimaksud anak manusia adalah Mesias, yang dimaksud anak manusia adalah anak Allah, dan Yesus mengatakan yang mengatakan itu adalah Bapa sendiri yang di sorga. Ya, anak manusia memiliki tahta. Matius 19 ayat 28 yang dibacakan salah oleh Pak Juma tadi, ya kan? Ya, tadi saya baca. Sekali lagi 1 menit. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Pak Juma, kamu itu hanya dipimpin untuk menyangkal Tuhan yang telah menebus kamu itu, ya. Kamu harus sadar bro, sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Oke. Jadi sekali lagi ya, cek suara saya kedengaran? Bagus Bang, silakan. Ya, Bang. saya hanya membantu Anda supaya Anda itu tidak dibakar di neraka. Ya. Matius 7:21, Kristen dilempar ke neraka, dianggap sebagai penyesat. Matius 13 nomor 50, Kristen semuanya akan didandang di neraka secara kekal di dalam. Mereka adalah pembuat kejahatan, mereka adalah antikristus. Saya hanya membantu Anda. Kalau Anda mengemis-ngemis kepada pengajaran Yohanes 10 nomor 35, Bu Uti, baca nomor 34-36-nya. Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Pembuktiannya Keluaran 7 nomor 1, wahai Musa, aku menjadikan engkau menjadi Theos, menjadi Allah bagi Fir'aun dan Harun sebagai nabimu. Paulus tidak mau kalah dengan Bapak Yahweh. Paulus pun melantik Yesus menjadi Allah di dalam Roma 14 nomor 9. Dan itulah yang Ibu Uti ikuti Bapak Paulus. Jadi Ibu nggak bisa kemudian mau mematahkan argumen saya. Ibu itu tetap terciduk sebagai antikristus. Ya, Anda mengatakan saya ini memelintir, saya ini memanipulasi. Bu Uti, saya katakan sekali lagi, kalau ada pernyataan, siapakah aku ini Simon? Engkau adalah anak Allah yang maha perkasa. Bu Uti, anak Theos, anak Bapa, anak Allah itu artinya adalah orang-orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Dalam Islam disebut orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi Tuhan mendidik hambanya, laksana ayah mendidik anaknya. Yesus disebut sebagai anak Allah, artinya Yesus itu adalah hamba Allah yang mendengarkan didikan Allah. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan.
Makanya Yesus itu disebut sebagai anak Allah karena dia adalah berkata, berbuat tidak sesuai dengan tidak berdasarkan keinginannya, tapi bersesuaian dengan didikan Tuhannya. Jadi antikristus itu ya tetap aja antikristus. Mau lari kemana tetap aja antikristus. Kalau Anda mengatakan dia datang bersama dengan malaikat-malaikatnya, ingat Buti, iblis pun, Lucifer pun akan berperang dengan malaikat Gabriel nanti, malaikat Mikael nanti di surga. Itu bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya. Apakah Anda ingin mengatakan karena dia bersama malaikat maka dia adalah Tuhan? Maka silakan Anda menuhankan iblis, karena iblis pun memiliki malaikat. Antikristus bu jelas itu adalah ibu. Demikian. Ya, jelas ya. Jadi Pak Juma sudah masuk dalam kategori ya, dia adalah penyeleweng ya, nabi-nabi palsu ya, yang mengajarkan berdasarkan isapan jempolnya sendiri. Tetapi kan para rasul telah mengatakan barang siapa yang memimpin kepada penyangkalan kepada Yesus yang adalah anak Allah, penyangkalan kepada penguasa yang telah menebus mereka, itu dialah antikristus itu ya. Kamu menyangkali peristiwa penyalipan Yesus ya kan, dialah antikristus itu yang menyangkali bahwa Kristus Tuhan telah datang sebagai manusia. Kamulah antikristus itu ya kan, ya itu adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Penyelewenganmu jelas mengatakan seperti itu ya. Lalu kamu mengatakan bahwa anak Allah di dalam Qur'anmu, artinya yang seperti kamu sebutkan itu, tetapi kamu membohongi kitabmu sendiri. Bahkan Al-Quran tidak ngerti apa itu makna anak Allah ya kan. Dia mengatakan bahwa anak Allah itu nggak mungkin Tuhan punya anak kalau nggak punya istri ya. Dari pemahaman bahwa Allah tidak tahu makna anak Allah, dari situ pun jelas kami mengetahui ya, anak Allah di situ bukan seperti yang dimaksudkan oleh Allah, apalagi oleh dirimu ya. Dikatakan di dalam At-Taubah 9 ayat 30, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka, dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi Allah pun salah pikir mengenai mana anak Allah ketika dia mengatakan anak Allah itu tidak mungkin Tuhan itu beranak ya, kalau nggak punya istri. Tetapi dia menyatakan Isa adalah Al-Masih, Isa adalah anak Allah ya. Jadi aduh bagaimana ini ya. Lalu kamu ini ya, di Mazmur 68 ayat 5, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Elohim di kediamannya yang kudus ya. Jadi makna anak Allah diselewengkan oleh ini ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Musa menjadi Theos. Nah, di sini pun dia tidak tahu, tidak ngerti ya. Musa diberikan kuasa untuk menjadi Tuhan yang ditakuti oleh orang Firaun itu, karena Tuhan itu artinya penguasa yang akan melayani orang Mesir itu ya, orang Firaun itu maknanya di situ. Ya, kamu melepaskan semuanya dari konteksnya ya. Matius 7 ayat 21 ya. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan, tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 49, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jelas kamu kata Yesus adalah antikristus ya. Kamu jelas, saya sudah kasih ayatnya semua. Oke. Sudah kasih ayatnya semua. Waktu habis. Cuma antikristus. Waktu habis. Tafadhol Guru dah. Ya sudah ya, kalau waktunya habis sudah ya. Baik, silakan Bang Zuma. Tunggu sebentar. Oke. Jadi lagi-lagi Ibu Uti ya, cek lagi-lagi Ibu Uti. Bagus, Bang. Panik Silakan, mencari pelampung kemana-mana gitu ya. Oke. Cari pelampung kemana-mana. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba. Ini menjawab fitnahan orang-orang agama terdahulu seperti agama Anda, bahwa Tuhan itu punya anak. Apa contohnya? Allah punya anak.
siapakah aku ini Simon? Engkau adalah anak Allah. Karena dia anak Allah, maka dia menjadi Allah. Anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak monyet adalah monyet. Anak Allah adalah Allah. Itu konsep di gereja, Ibu. Inilah yang dibantah oleh Al-Quran. Ketika dikatakan anna yakunu lahu walada walam takul lahu sahiba, bukan istri tapi teman, sahabat, karib, bukan istri di sana. Maksudnya bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak, punya keturunan, sedangkan Tuhan itu cuman sendiri. Dia tidak punya teman, dia tidak punya sahib, dia tidak punya karib. Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin dia punya keturunan? Itu maksudnya, Ibu Uti. Lalu kemudian Anda mempelintir Al-Quran. Oh, dikatakan Isa adalah Al-Masih, adalah anak Allah. Itu pelintiran penyesat, ya. Cukuplah Al-Quran meluruskan dan membantu Anda untuk memahami Tuhan yang Anda sembah itu adalah manusia, utusan Tuhan. Jangan Anda paksakan. Sudah jelas sekali di dalam ini kitab kok gini sih. Bu Uti, ya. Kalau Anda mengatakan saya nabi palsu, Ibu Uti, Matius 5 nomor 19 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang yang akan menempati neraka itu adalah orang yang mengamalkan dan mengajarkan membatalkan hukum Taurat kepada orang lain. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa Anda membatalkan itu? Karena Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Makanya amburadul gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bu Uti, saya hanya membantu Ibu untuk mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, pada saat dia di bumi dia adalah manusia, pada saat dia duduk di samping kanan Tuhannya dia adalah manusia, pada saat dia datang kedua kalinya juga dia adalah manusia. Oleh karena itulah kemudian kalau dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, tidak ada satu manusia Yahudi pun, tidak ada satu manusia tentara Romawi pun, tidak ada satu manusia keluarga Yesus pun, tidak ada satu manusia murid Yesus pun yang menjadi saksi detik-detik bangkitnya mayat Yesus dari kubur. Selesai. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi terima kasih banyak Bang Zuma ya atas kehadiran Abang di sini. Dan ini tentunya merupakan pelajaran berharga bagi kita umat-umat muslim yang berada menonton di bawah ya. Dan mungkin sebelum Bang Zuma mohon diri, mungkin karena Bang Zuma tadi mengatakan waktunya tidak banyak, saya hanya berpesan satu saja, bisa sering-sering nanti ke sini memberikan hal-hal yang berharga tentunya bagi teman-teman kita dan membentengi imannya umat tentunya ya Bang, karena komal saya ini alhamdulillah ditembus juga sampai ke Malaysia dan kemana ini alhamdulillah. Baik Bang Zuma, ada mungkin satu dua nasihat lagi disampaikan Bang sebelum Abang mungkin beristirahat, nanti bisa dilanjutkan dengan Ustadz yang ada di samping Abang, silahkan. Iya, baik. Pertama saya mohon maaf kepada Ibu Uti. Ya, sekali lagi saya katakan, saya ini saudara Bu Uti yang mencoba untuk kemudian menyampaikan bukti kebenaran Al-Quranul Karim yang didukung oleh kitab Ibu yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bagi umat Islam, agar diketahui Al-Quran mengatakan illa lakum ba'dal ladina hurrima alaikum waji'tukum bi ayati ya min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Wa atiun artinya Nabi Isa alaihissalam juga minta kepada Bani Israel agar taat kepada dirinya ya. Ketaatan Bani Israel itu terhadap dirinya itu diterangkan juga oleh Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17. Bahwasanya lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sehingga dia datang kemudian untuk menyampaikan risalah kenabian karena Bani Israel yang mengimani Tuhannya Musa sebagai Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi tanpa menerima Yesus sebagai utusan Tuhan itu pun tertolak. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusannya.
Nah, setelah itu datanglah khataman nabiyyin yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi orang-orang terdahulu yang menerima Tuhannya Nabi Musa satu-satunya Tuhan, menerima Yesus sebagai Nabi Tuhan, menerima Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan. Begitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, kemudian mereka tidak menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabiullah, maka imannya tertolak. Meskipun mereka beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan, menerima Isa sebagai utusan Tuhan, tetapi tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, maka imannya tertolak. Demikian para sahabat. Pak Juma itu dari tadi tuh. Iya. Sabar Bu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyesatkan orang. Terima kasih banyak Bang Zuma. Salam satu Tuhan. Semoga Bang Ibu Uti sebentar Ibu ya, Ibu ya. Sebentar Ibu ya. Ya, Ibu sebentar Bu. Ibu sebentar ya, Ibu sebentar ya Bu. Ibu halo. Yang adalah Hargai saya hostnya Ibu. Ibu sebentar Ibu. Sebentar. Ngapain dengerin si Juma ngoceh di nggak jelas. Oke Bang Zuma sudah turun. Ibu dengar saya dulu sebentar ya. Sebentar ya Ibu ya. Saya mau minta kesimpulan ini Ibu. Ibu kelepasan rem ini, remnya blong. Ini remnya blong ini. Datang kepada yang punya kitab, jangan datang kepada penyesatnya. Tersesat kalian itu. Remnya belum, Ibu. Halo Ibu. Habis minyak rem ini. Host, Ibu. Bentar Ibu ya. Ibu dengar saya hostnya dulu Bu. Jadi gini ya. Kan tadi sudah saya katakan ini udah waktunya memberikan closing. Jadi tadi kan topiknya di sini adalah siapa yang melihat. Closing apa? Kamu nggak kasih saya kesempatan closing. Kamu curang. Iya, bentar dulu Ibu, bentar Ibu. Nanti saya kasih kesempatan. Jadi gini ya, kan tadi topiknya di bawah ini, siapa yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kubur, dan Bang Zuma sudah memberikan closingnya tadi. Tidak ada satupun yang melihat langsung Yesus itu bangkit dari kuburnya. Yang ada adalah katanya, dan katanya. Jadi sekarang Ibu Uti punya waktu, saya berikan waktu 3 menit untuk memberikan closing statement, sekaligus menjawab siapa yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kuburnya, bukan dari orang lain, bukan dari malaikat atau sebagainya. Silakan. Ibu Uti. merajuk nih kayak cewek-cewek. Waduh, Ibu Uti. Ibu Uti. Sudah turun ya? Udah turun ya? Belum. Ibu. Ada. Masih. Oh, ada. Ya udah. Ibu. Saya di mute. Saya udah capek-capek Ya ngomong. enggak, tadi kan saya mau bicara dulu Ibu, kan? Jadi supaya enak. Sekarang Ibu kasih kesimpulan 3 menit, silakan. Buat kalian ini ya. Kalian saksikan. Ya, kenapa saya di mute? Ya ini Bukan. kan aneh gitu Biar- loh. Orang judulnya apa? Saya Pak Juma. Ya judulnya saya dengan Pak Juma apa? Kami bicara apa? Lalu Ya udah kamu 2 menit memberi closing, aku saya judul kasih yang waktu. harus Udah dijawab. cepetan Bu. Saya Udah buka lagi kamera. silakan cepat waktunya Ibu, silakan gunakan. Ya ketika ya saya hanya kasih closing ya, ingat ya, Pak Juma hanya mengambil ayat, menarasikannya, membuat agama baru ya di dalam kekristenan, dan dialah judulnya adalah penyesat. Pohon Karena pisang. Rasul Yohanes jelas mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, dan Rasul Yohanes juga yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Rasul Yohanes mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa, dan Rasul Yohanes mengatakan dia satu dengan Bapa, dan Rasul Yohanes yang mengatakan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Anak Allah yang ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi itu tahu artinya anak Allah, karena sebab itulah Yesus dihukum mati karena dia dianggap menista Tuhan, karena mengaku Allah. Dan ini tidak diketahui di dalam kitab Anda. Yang benar saja, masa Tuhan katanya Maha Tahu tidak mengerti konsep yang seperti ini. Jelas Anda memang adalah yang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami, menentang penguasa yang telah menebus kalian itu. Kalianlah antikristus itu, karena jelas dikatakan yang menyangkal bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia, kalian putar balik menjadi manusia yang dituhankan. Ini jelas adalah antikristus ya. Yesus mengatakan antikristus itu adalah dia yang menentang ya, bahwa dia ya nabi-nabi palsu yang adalah apa kata Yesus, dari buahnya lah telah kamu lihat ya hasilnya ya.
dia itu adalah nabi palsu. Jangan kalian dengar kalau dia ada di gurun, kalau dia ada di dalam bilik, kata Yesus. Jangan kamu percaya ketika ada orang memuji-muji kamu sampai demikian rupa. Karena nabi-nabi palsu itu dia dipuji, dia dikultuskan, dia dimuliakan sampai seperti Tuhannya. Kalau Alkitab sudah mengatakan begitu, bahkan Yesus mengatakan ya, nabi palsu yang pengajaran itu adalah dia yang pergi ke satu tempat untuk beribadah di situ ya. Jadi lengkap semuanya ya, semuanya sudah saya kasih tahu. Bahkan Yesus anak manusia mengaku Tuhan, bahkan menerima sembah sujud sebagai Tuhan. Semua ayatnya sudah dikasih dalam track yang benar, bukan dalam track yang diselewengkan seperti Pak Juma ya. Pak Juma siap sialah masuk neraka. Teng tong. Ternyata Ibu Uti potong-potong ayat. Yohanes 17 ayat 3. Tadi Ibu Uti mengatakan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Dan Yesus yang diutus loh. Kok Ibu cuma ambil Allah yang benar? Aduh, parah ini. Baik, Ibu ambil di Yohanes 17 ayat 3 satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus, Bu. Jadi bukan Tuhan Yesus, utusan gitu ya. Hukum yang terutama Markus 12:28-29, Tuhan itu Esa, Bu, bukan Yesus di situ. Ya udah jangan ngajarin sama orang nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Lah Ibu yang potong-potong ayat tadi saya dengar satu-satunya Allah yang benar, Ibu nggak ngelanjutin, Yesus yang diutus. Ibu ketahuan ini. Oke, kesimpulannya ada nggak Bu yang melihat Yesus itu bangkit dari kuburnya itu, Ibu? Kesimpulannya Ibu, tolong simpulkan Ibu. Waduh. Waduh, belum sempat ngomong. Dia nggak terusin Allah yang benar, Yesus yang diutus dia nggak terusin. Alhamdulillah. Ini masih ada 29 yang Udah minta terima semua, dinaikin. terima semua. Gimana? Dinaikin atau gimana nih Ustaz? Dinaikin atau Bang semua Zuma? aja. Penuh Ya. Bang. Nanti Coba kita yang- nggak bisa nertipin Bang. Yang mau Gimana? diskusi sama Bang Juma itu dari pihak sebelah siapa? Bang Juma belum T3-nya turun ya? atau- Belum. Belum, Bang, masih. belum. Oh, saya kira Ya, makanya mumpung masih ada waktu. ya mumpung masih ada waktu naikin Siapa yang kita naikin ini? Banyak ini. Ada 29 Abang. Mana Coba yang kita lihat. naikin? Coba lihat. 29 ini Abang. Bentar ya. Ntar saya cari Kristen dulu. Ntar ya saya cari agama sebelah dulu ya. Saya cari Kristen dulu. 1, 2, 3, 29. Saya izin permintaan. azar dulu ya. 10 menit. Oh iya. Oh, Oke, siap. Baik, Bang Juma. siap. Silakan. Kalau gitu Ustadz Alif dulu yang ini menghandle. Ya, Bisa ya. Ustadz ya? Siap. Ada Bang Baik. Sidik juga Dengan- aman. Dengan Iya. Bang Sidik, baik. Kalau gitu pilih saja mana yang satu. Kita pilih saja mana yang satu ya. Susah juga ini mau mastiin Kristen atau bukannya. Baik. Mau milih Kristennya tuh kita bingung siapa yang Kristen sini, kita bingung mau milihnya ini Suruh nama-namanya typing kan. aja, suruh typing. Eh. Tuh, ada tuh. Bentar ya. Kristen, Maulina Sihombing. Oke, ntar. Maulina Sihombing ya. Oke, kita cari Maulina Sihombing. Oke, Maulina Sihombing ya kita naikin ya. Maulina Sihombing mana? Maulina klik kita naikin. Ya, silakan. Aduh. Lambat banget ininya. Halo, Oke, halo. Maulina Selamat silakan sore buka semua. mic Anda. Ya udah kedengeran belum? Ya, kedengaran. Selamat Silakan sore. ada yang mau Dari kota mana, disampaikan. Bu Maulina? Saya dari Bandung. Oke, baik, dilanjut. Silakan ada Ustadz Tata ada Ustadz di sini mau bertanya, ada Bang Sidik juga silakan. Ustadz dua-duanya ini. Ustadz Alif. Silakan, Alif, silakan. maaf, Silakan maaf, mau tanya salah- atau salah gimana? sebut. Ustadz Alif. Ya. Enggak apa-apa, mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau gimana Ya, gitu. silakan. Apa yang mau disampaikan nggak apa-apa, Mbak. Silakan. Mungkin kan dari tadi Ya, menyimak. kalau dari Alif aku sih nyimak. Dari Alif tadi bilang ada nggak pertanyaannya ya? Ada nggak yang menyaksikan gitu ya? Pak Alif nanti bisa baca di Matius 28 kebangkitan Yesus ya, bahwa ada perempuan-perempuan yang datang ke dalam ke kuburan dan di sana mereka bertemu dengan malaikat. Malaikat ini sudah Ya. menyatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit
Dan setelah itu Yesus pun menemui para murid-murid gitu kan, dan dia menyatakan bahwa ia telah bangkit gitu ya. Terus kalau misalkan yang pertanyaannya mengenai nabi palsu, begini ya, jadi supaya teman-teman itu paham, kalau saya juga tidak pernah meminta hikmat dari Tuhan, saya juga bingung kenapa ini semua kitab ini ada. Sampai dengan kepada Al-Quran, itu juga menjadi pertanyaan yang sungguh luar biasa, karena ini kan selalu menjadi perdebatan antara Islam dan Kristen. Perlu diketahui teman-teman, di dalam Taurat itu adalah perjanjian Tuhan kepada kita semua umat manusia. Ada yang dijanjikan oleh Tuhan kepada para leluhur kita ya, kepada Nabi Nuh, kepada Abraham, Bapak kita semua ya, Bapak seluruh umat manusia, bahwa ia dengan begitu besar kasihnya, dia nggak mau tuh gitu manusia yang udah jatuh di dalam dosa tuh dilululantahkan lagi seperti cara-caranya waktu pada masa zaman Nabi Nuh, manusia dihabisi dengan air bah. Pada masa Sodom dan Gomora manusia dihabisi juga dengan api ya. Gitu. Nah, itulah perjanjian lama yang disebut dengan perjanjian lama, bahwa Tuhan dengan Boleh satu-satu nggak ini caranya- poinnya? Ya, enggak, ini biar ini satu jalur kok, nanti biar paham gitu. Nggak Jadi apa-apa bang, bolak-balik. nggak apa-apa. Bisa kita tangkap. Ada recordernya juga, nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi kalau Tuhan berjanji, itu disampaikan kepada para nabi ya. Ya tentunya nabi-nabi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Baik itu Musa, Yesaya, Yeremia. Di sana tulisan-tulisan itu jelas bahwa Tuhan sudah berfirman kepada nabi-nabi tersebut bahwa akan adanya juru selamat. Juru selamat ini siapa? Juru selamat ini dituliskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah juru selamat, satu-satunya Allah yang akan menyelamatkan, tidak ada Allah lain selain Dia sendiri gitu. Yesaya berapa, Bu? Di Yesaya 43 ayat 11. Loh, kok Yesaya untuk Yesus? Ini Ibu nggak baca nggak di Yesaya 9 Yesaya 9 ayat 56? Sebentar. Salah, karena kalau mau berdiskusi kan kita harus kuasai materi dulu kan. Sama seperti Ustadz apa nih? Kan sudah kuasai materi. Gitu. Jadi wajar lah untuk didiskusikan. Kalau saya belum kapasitasnya ke sana saat untuk bertanya, karena saya nggak punya bahan dan belum menguasai. Kira-kira itu, Ustaz. Siap Pak Christian. Ya sekarang kalau diperhatikan ya, debater-debater Islam luar biasa loh. Sudah belajar, sedikitnya membaca bahasa Ibrani, bahasa Koine Greek, bahkan bahasa sehari-hari Yesus, Aramaik. Nah ini yang tadi Bapak bilang tuh, kalau mau merujuk kepada original teksnya. Mudah-mudahan debater-debater Kristen menyusul ya, debater-debater Islam sudah banyak, termasuk saya juga belajar itu bahasa-bahasa yang, terutama bahasa yang dulu dipakai oleh Yesus sehari-hari, bahasa Aramaik. Nah ini ngomong-ngomong saya mau ada keperluan Pak, jadi saya mohon pamit. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung. Sampaikan salam saya kepada Bapak sekeluarga, saudara-saudara Kristen di sana dan saudara-saudara Islam di Manado. Salam damai dari saya. Terima kasih banyak ya Pak ya, diskusinya asik. Ya, sama-sama. Ketemu lagi, kita ngobrol lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Abi masih stay. Abi